Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema mengenal Tuhan secara pribadi. Bacaan firman terambil dari Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sangat menarik untuk disimak apa yang menjadi pernyataan Ayub dalam ayat tersebut. Bahwa pengetahuan dan bahkan pengenalannya akan Tuhan sebatas apa yang ia dengar dan ketahui dari orang lain. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ia pun dibawa untuk semakin mengetahui dan mengenalnya secara pribadi. Saya percaya setiap kita pasti mempercayai apa yang Tuhan sendiri katakan tentang Ayub ketika berhadapan dengan iblis yang mengelilingi dan menjelajah bumi adalah kebenaran, bukan mengada-ada. Kata Tuhan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 6 dan 7. Artinya, di saat Ayub baru mengetahui dan mengenal Tuhan berdasarkan kata orang saja, ia sudah bisa selaraskan dan sepadankan kehidupannya dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan pun mengakui dan mengatakannya di hadapan iblis, bahkan sampai 2 kali. Ayub pasal 2 ayat 3. Penderitaan yang sangat berat yang Tuhan izinkan dialaminya ternyata merupakan cara Tuhan untuk membawa Ayub mengalami pengalaman secara pribadi untuk mengetahui dan mengenal Tuhannya. Ayub akhirnya mengenal Tuhan bukan saja sebagai Tuhan mujizat, Tuhan berkat dan kelimpahan, Tuhan kesehatan dan kesembuhan dan sebagainya, tetapi Tuhan atas segala sesuatu. Ayub mengenal Tuhannya dalam dimensi yang baru. Karena itu Ayub pun mengingat kembali semua perkataannya yang kurang tepat yang ia perkatakan tentang Tuhannya selama masa penderitaan itu, lalu menyesal dan mencabutnya atau bertobat. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa kita mengenal Yesus dalam dimensi yang baru. Dan pahamilah bahwa seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan, maka kehidupan kita, cara hidup kita, karakter kita secara pribadi akan terus mengalami perubahan dan pembaharuan sampai menjadi serupa dan sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Amin. Tuhan Yesus memberkati.